Oke, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 1 akan membaca hasil kerja kami dengan judul makalah Identifikasi dan Integritas Nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suharmi Muhammad Lamadike selaku moderator, anggota 1 Nofrianto Tafeti, 3 Mate Tale, 4 Nur Irianti Munisa, 5 Arwadi Fios. Kepada pemateri, 1 silakan waktu dan kesempatannya. A. Latar belakang dan pengertian identifikasi nasional. Krisis multidimensi yang sedang melanda masyarakat. Kita menyadari kita semua bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan identifikasi nasional telah ditegaskan sebagai komitmen konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negara kita dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang intinya adalah memajukan kebudayaan Indonesia. Dengan demikian secara konstitusional pengembangan kebudayaan untuk membina dan mengembangkan identitas nasional kita telah diberi dasar arahannya. Identitas nasional berasal dari kata identity yang berarti ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada sesuatu yang membedakan dengan yang lain, dan kata nasional yang berarti kelompok lebih besar yang diikat oleh kesamaan fisik seperti budaya, agama, bahasa, dan kesamaan non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Pada hakikatnya, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikan berbeda dengan bangsa lain. Dengan demikian, identitas nasional memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan nasional. Pada konteks keindonesiaan, identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Identitas tersebut menunjukkan pada lambang, simbol, dan identitas yang bersifat nasional seperti bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Guna menjaga identitas nasional, maka rasa cinta tanah air dan integrasi nasional menjadi satu hal yang penting. Bila dilihat dari konteks Indonesia, maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, dari satuan suku yang diikut dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam aturan perundang-undangan dan hukum sistem pemerintah yang diharapkan nilai-nilai etik dan moral yang secara normatif
diterapkan di dalam pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional, dan sebagainya. Nilai-nilai kebudayaan yang tercermin di dalam identitas nasional tersebut bukanlah barang jari yang sudah selesai dalam kekangan normatif dan normatif, melainkan sesuatu yang terbuka untuk ditafsir dengan diberikan makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Beberapa hal yang bisa menjadi ancaman di dalam pembangunan serta memelihara integrasi nasional di Indonesia antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, intervensi dalam berbagai bidang oleh negara asing. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang ketiga, pencurian kekayaan sumber daya. Yang keempat, kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia beragam. B. Unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemikan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentukan identitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa pada golongan sosial yang khusus yang bersifat aksesif atau ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku, bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang lebih dari 300 daerah bangsa. 2. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu pada Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi dihapuskan. 3. Kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif yang digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan di lingkungan yang dihadapi. 4. Bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem terlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia. 5. Wilayah Nusantara, yaitu wilayah Indonesia yang terdiri dari beri-beri pulau yang terbentang di khatulistiwa. 6. Ideologi Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut. 1. Identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. 2. Identifikasi instrumental, yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundang-undangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Identifikasi alamiah, yang meliputi negara, kepulauan, dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama serta kepercayaan. C. Integrasi nasional. 1. Secara politis, integrasi berarti proses penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. 2. Secara antropologis, integrasi berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian, fungsi, dan kehidupan masyarakat. Secara bahasa, integrasi nasional terdiri atas 2 kata, yaitu integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang artinya menyatukan, mempersatukan atau menggabungkan. Kata nasional juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa. Jadi secara bahasa dapat dikatakan bahwa integrasi nasional
persatuan suatu bangsa sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. D. Keterkaitan identitas nasional dan integrasi nasional. Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mewujudkannya diperlukan keadilan, kebinekaan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Sebenarnya upaya membangun keadilan, kesatuan, dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik di samping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen. Dengan demikian, upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu dilakukan agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu karena akibatnya integrasi nasional tidak lain menunjukkan tingkat kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah yang dapat menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman, dan tentram. Jika melihat konflik yang terjadi di Aceh, Ambon, Kalimantan Barat, dan Papua merupakan cermin dalam belum terwujud integrasi nasional yang diharapkan. Sedangkan kaitannya dengan identitas nasional adalah bahwa adanya integrasi nasional dapat mengukuhkan akar dari identitas nasional yang sedang dibangun. Demikianlah hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.